Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah puasa yang kita lakukan sudah 20 hari 21 hari ini. Berarti tadi malam itu malam selikur. Berarti kita poso sudah berada di 10 hari terakhir. Karena puasa itu dibagi menjadi 3. 10 hari pertama itu termasuk keberkahan itu. Kemudian 10 hari kedua diampuni segala dosa kita. Dan 10 hari terakhir itkum minan nar, dijauhkan dari neraka. Nah 10 hari terakhir ini termasuk puncak daripada ibadah puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan ini. Karena di dalam 10 hari terakhir ini ada ibadah yang namanya iktikaf. Jadi orang yang melakukan iktikaf namanya akifun. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, merutinkan diri di masjid selama 10 hari itu untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kurang lebih seperti itu. Lah itu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW ketika 10 hari terakhir itu mengenyangkan pinggangnya, mengenyangkan perutnya. Artinya apa? Artinya tidak kayak macam. Sudah dipusatkan ibadah itu pada 10 hari terakhir. Bahkan tidak melakukan hubungan apa-apa dengan, hasilnya tidak melakukan rofas. Ya, karena dalam Quran juga disebutkan bahwa ketika iktikaf itu tidak boleh rofas. Itu dilakukan oleh Nabi. Sangat kenceng pada hari itu. Ya. Kemudian juga di 10 hari terakhir ini ada namanya suatu saat itu suatu waktu yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam Qadar, itu nilainya siapa yang mendapatkan menjumpainya itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Jadi pernah ada orang itu nek awan itu jihad, berperang. Kalau malam sholat malam selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau saya hitung itu 83 tahun. Itu dipuri cuma sedino, cuma semalam itu. Nah ini yang luar biasa. Jadi keistimewaan dalam bulan puasa itu seperti itu salah satunya. Nah, iktikaf dan Lailatul Qadar itu ibarat falsafahnya itu falsafah ular itu ya. Ular itu kan asalnya gatal gitu. Gatal, orang memegang aja gak seneng wedi. Tapi kalau dia mau topo, mau poso, mau iktikaf, ya, ngentung istilahnya itu. Ngentung kan mboten mangan. Ular mboten mangan ngentung. Poso, topo broto. Berubah menjadi apa? Kupu-kupu yang indah. Lu asalnya menjijikan itu jadi kupu-kupu yang indah. Perkara topo nih.
Lah wong Islam niki ngoten. Topone wong Islam, ngentunge wong Islam niku nggih temen iki 10 hari terakhir. Ada i'tikaf dan Lailatul Qadar. Lah itu yang kita kejar karena Nabi sudah berpesan kepada kita disuruh mencari Lailatul Qadar itu pada hari pada malam-malam ganjil. Ana kepin kayak khawatir ya diserambang aja terus mulai awal sampai akhir mesti 100% dapat. Ya, tapi orang itu kan punya keperluan-keperluan yang lain gitu. Maka dikhususkan untuk mencari di malam-malam ganjil. Nah, tadi malam itu mencoba ke mana itu dekat pasar itu Amanah masih tutup. Terus saya ke sini masih ada orang 3 atau berapa. Ya lama-lama banyak sih. Ya. Itu kita mulai. Kita manfaatkan kesempatan itu karena apa? Momen-momen seperti ini itu setahun sekali ada. Nah, kita manfaatkan. Bagaimana tanda-tandanya kalau Lailatul Qadar itu ada? Ini ada tandanya. Tandanya menurut Nabi. Menurut Nabi dalam sebuah hadis disebutkan udara niku udara lan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Nah, dengan ini, jadi udara dan angin sekitarnya terasa tenang. Terus pada malamnya itu penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, gak panas gak dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini tanda nih. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Niki diriwayatkan saking At-Toyalisi Haisami mengatakan periwayatannya adalah Siko. Siko itu terpercaya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian saat itu malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah. Tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Nah ini situasi ini kurang lebih. Ya, kalau kita jumpai berarti kita menjumpai itu. Tapi kadang kita nggak perhatikan karena nggak kailing tandanya. Nah ini diingatkan oleh Nabi, tandanya itu ada. Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, bisa juga. Sebagaimana terjadi pada para sahabat. Para sahabat juga pernah melihat dalam mimpi. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih. Tidak ada sinar. Mungkin malaikatnya mulai balik gitu. Jadi agak terhalang gitu. Jadi terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi di momen-momen terakhir ini kita perjuangkan 2 item itu, i'tikaf dan merebut Lailatul Qadar. Karena momen-momen puncak daripada puasa itu memang yang paling berat ya 10 hari terakhir ini. Kalau hari biasa itu juga sebenarnya berat. Tapi karena niatan kita adalah niat karena Allah, kuat. Jadi orang itu kalau diniatkan karena Allah itu mempunyai kekuatan. Sehingga saleh lemah bisa menjadi kuat. Orang naik haji aja itu bisa nangis. Karena apa? Karena niatnya.
Niatnya bekalnya bekal ikhlas, bekal takwa. Dia sudah korbankan hartanya, korbankan waktunya, korbankan segala-galanya hanya untuk Allah. Kuat. Tapi ada juga yang menangis karena soro. Ngaji itu soro. Fisiknya harus kuat, melaku sama macam-macam, nangis menderita. Karena apa? Bekal ketakwaannya kurang. Maka bekal ketakwaan ini penting. Maka dalam hadis itu bukan fatazawwadu khairu zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi apa saja kalau dilandasi dengan takwa, iman takwa luar biasa. Bahkan kalau orang itu menjadi buruh atau menjadi pemimpin, ketika dia iman takwa, aman. Kalau jadi pimpinan tidak akan korupsi. Jadi buruh juga tidak akan korupsi. Itu terbukti bahwa ketika seorang pengembala kambing itu mengembalakan kambingnya, disuruh menjual, dia tidak mau. Padahal dia punya kesempatan untuk menjual itu. Tidak mau, karena apa? Dia merasa dilihat oleh Allah. Nah makanya dalam poso ini Allah mencetak kita supaya kita menjadi orang yang iman takwa. Berarti kasih sayang Allah gitu. Kalau iman takwa, Allah janjikan surga. Surga itu akan diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, dan juga orang yang bertakwa. Saya kira itu. Jadi mari di akhir bulan ini, di akhir bulan Ramadan yang ketiga, 10 hari yang ketiga ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terus dikuat-kuat no. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kekuatan, menjadikan lezat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.